Jadi waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Usaha Sak Mampu nih. Gimana kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu apapun. Adapun jika ada yang sakit, dalam kesempatan kali ini saya doakan semoga penyakitnya cepat dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga segera diberi kesembuhan seperti sedia kala. Amin. Mari kita berselawat ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya dan kita benar-benar diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Namun sebelum kita menuju ke pembahasan, mari kita ikuti yang satu ini. Halo guys, jangan lupa subscribe, cepetan, lupa, dipencet mana merah, duluan, subscribe, gratis, tidak bayar, oke. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa ya. Yang mustajabah buat berdoa itu maksudnya bagaimana? Artinya dalam waktu 24 jam ya, ini ada waktu-waktu tertentu yang dimana di waktu tersebut kalau kita ini berdoa begitu ya, doanya ini akan cepat terkabul gitu dengan izin Allah ya. Jadi tidak sembarang waktu begitu, dan ini waktu ini disampaikan menurut berdasarkan para ulama begitu ya. Ya waktu yang lain pun sebenarnya ya boleh berdoa kan begitu, tapi rupanya ada waktu-waktu tertentu. Yang pertama ya, jadi sebelum saya membahas ya, jadi waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Berdoa ini adalah untuk meminta begitu ya. Ya karena Allah sendiri sudah menyuruh kepada kita, kepada manusia, kepada hamba ya, wahai hambaku, wahai manusia, mintalah kepadaku, pasti akan aku beri begitu. Jadi kita disuruh berdoa, kita disuruh meminta begitu. Masalah nanti kabelnya ini kapan ya kan, cepat atau lama, itu urusan Allah. Namun kewajiban kita hanya disuruh meminta, kita disuruh berdoa seperti itu. Oke ya. Jadi waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa yang pertama adalah di sepertiga malam ya. Waktu yang mustajabah yang pertama adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam itu kapan ya? Kalau tengah malam berarti kan jam 12 ya. Jadi sepertiganya itu antara jam 2 sampai jam 3. Nah, jadi jam 2 sampai jam 3 dini hari atau malam ya. Nah, itu waktu yang mustajabah buat berdoa. Kenapa kok waktu yang mustajabah buat berdoa di waktu malam hari ya? Karena di saat itu kan kebanyakan manusia sedang tidur ya, kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Bagi hambanya yang mau bangun dari tidurnya, meluangkan waktunya ya dalam keadaan dingin ya, dalam keadaan sunyi begitu, yang seharusnya enak buat tidur ya. Tapi kalau ada ini kita manusia, kita sebagai hambanya ya, yang mau bangun dari tidur kemudian sholat malam, kemudian di situ berdoa, insya Allah dengan izin Allah doanya ini akan cepat terkabulnya, akan diijabah oleh Allah seperti itu. Ada riwayat lain ya yang mengatakan bahwa malaikat ini ya di sepertiga malam itu akan turun, dan barang siapa yang pada waktu itu sedang berdoa
ya makanya ya cepat akan cepat diangkat oleh malaikat dan disampaikan ke Allah seperti itu. Jadi ya waktu yang pertama adalah di sepertiga malam ya, jadi antara jam 2 sampai jam 3 malam ya. Jadi kita bagaimanapun susahnya, bagaimanapun mungkin ngantuknya, kita usahakanlah ya, jangan sampai dalam hidup ini kita tidak pernah sholat malam, tidak pernah bangun malam ya untuk berdoa, jangan sampai. Kalau yang sudah rutin misalnya yang sudah setahun sekali, jadi tingkatkan lagi ya, jadi sebulan sekali seperti itu, sebulan sekali setiap tanggal malam 1 atau malam bulan purnama ya, nggak apa-apa. Jadi setiap bulan itu sekali. Kalau sudah rutin ya sebulan sekali, ditambahi lagi ya seminggu sekali. Seminggu sekali berarti setiap malam Jumat kan begitu. Setiap malam Jumat kalau sudah rutin dia ya baguslah itu ya. Ditingkatkan lagi ya jadi setiap hari, itu jauh lebih bagus seperti itu. Jadi ya yang pertama tadi adalah di waktu sepertiga malam. Kemudian waktu yang mustajabah yang kedua ini di antara azan dan iqomah ya. Jadi sholat 5 waktu yaitu ditandai dengan berkumandangnya azan, itu sudah masuk sholat ya, sholat fardu seperti itu. Di antara azan dan iqomah itu waktu yang mustajabah ya, kan ada jedanya itu ya, nggak mungkin setelah azan langsung iqomat, kecuali karena hal-hal tertentu ya, karena hal-hal mungkin azannya sudah terlambat, karena mungkin ada sesuatu hal yang lain ya. Tapi yang sewajarnya itu setelah azan itu ada jeda dulu ya, 5 menit atau 7 menit itu baru iqomah. Nah di sela-sela itu kita gunakan untuk berdoa seperti itu ya. Setelah sholat sunat ya kan, sholat sunat qobliyah ya, kita gunakan untuk berdoa. Apa yang jadi hajat kalian, apa yang jadi keinginan kalian, sampaikan sama Allah ya, sampaikan sama Allah. Ya Allah saya minta ini, ya Allah saya pengen ini, ya Allah saya pengen ini. Nah, sampaikan. Jadi yang kedua di antara azan dan iqomah, lebih-lebih ya di antara azan dan iqomah sholat subuh. Nah ini yang berat ini ya, di antara azan dan iqomah sholat subuh di waktu pagi hari. Nah itu sangat-sangat mustajabah ya, sangat-sangat baik untuk berdoa, karena kita tahu ya sholat fardu yang terberat itu sholat subuh ya, walaupun rokaatnya paling sedikit ya, hanya 2 rokaat seperti itu, tapi itu yang sangat berat ya, itu yang sangat berat. Kenapa? Karena waktunya itu waktu pagi ya kan, dimana di waktu di situ juga ya, lagi enak-enaknya tidur begitu ya, tapi kita harus bangun dan melaksanakan sholat. Jadi bahkan ya sholat sunnah sebelum subuh itu jauh lebih baik dari dunia dan isinya. Ya. Jadi sholat rakaat sebelum sholat sunnah rakaat sebelum subuh itu pahalanya ya itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, kurang apa coba? Apa yang ada di dunia ini? Ya, lebih baik. Ada emas, ada mutiara, ya, ada apa lagi? Semua perhiasan, ya, itu jauh kalah dengan pahala sholat rakaat sebelum subuh. Nah, jadi ketika azan sholat subuh begitu ya, kita usahakan sebelum sholat
subuh ini kita usahakan untuk sholat 2 rakaat dulu ya. Sholat 2 rakaat, setelah selesai baru di situ kita berdoa ya, berdoa ya seperti biasa ya, apa yang jadi keinginan kita ya kan. Kalau bisa bahasa Arab ya bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia aja ya. Atau kalau bahasa Indonesia nggak bisa ya pakai bahasa daerah, bahasa terserah kalian lah ya. Mau bahasa apapun itu Allah tahu gitu. Jadi Allah itu maha tahu, orang Allah yang menciptakan kita semua ya. Allah pasti tahu apa yang kita inginkan ya, apa yang ada dalam hati kita, apa yang dalam keinginan kita, ini Allah pasti tahu. Jadi itu kita sampaikan ya, kita minta kepada Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini waktu yang mustajabah untuk berdoa. Yang ketiga adalah di antara 2 khutbah ya, di antara 2 khutbah, maksudnya adalah 2 khutbah Jumat seperti itu ya. Jadi ini biasanya untuk kaum laki-laki ya, yang memang ini wajib begitu, karena sholat Jumat itu memang wajib untuk laki-laki ya. Kalau untuk perempuan itu sunnah. Jadi bagi perempuan yang mau melaksanakan sholat Jumat ya nggak apa-apa ya, terserah, sunnah. Kalau dilaksanakan ya dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau untuk yang perempuan jika ikut sholat Jumat maka dia tetap wajib melakukan sholat zuhur. Jadi 2 kali ya, sholat Jumat ikut, kemudian sholat zuhurnya juga ikut. Tapi sedangkan kalau untuk laki-laki ini tidak ya, jadi hanya sholat Jumat aja 2 rakaat itu. Jadi kita laki-laki ini dapat diskon 2 rakaat ya, 1 minggu dapat diskon 2 rakaat untuk sholat zuhurnya, yang biasanya 4, tapi ketika di hari Jumat ini hanya 2 rakaat. Tapi ada keistimewaannya itu tadi ya. Jadi sholat Jumat, khutbah Jumat ya, itu kan khotibnya itu kan 2 kali berdiri ya. Jadi yang pertama itu khutbah yang pertama kan, nanti di tengah-tengah khutbah itu ya baru duduk sebentar ya, paling ya 1 menit 2 menit seperti itu. Habis itu nanti berdiri lagi, kemudian melanjutkan khutbahnya lagi. Nah, di waktu khotib duduk inilah yang dimaksud waktu yang mustajabah ya. Jadi di situ digunakan untuk berdoa begitu. Memang sebentar waktunya, 1 menit 2 menit, nggak lama itu. Makanya di situ berdoa, apa yang jadi keinginan kalian, apa yang jadi hajat kalian itu sampaikan sama Allah ya. Jadi di antara dua khutbah. Kemudian waktu yang mustajabah yang selanjutnya ya, ini di waktu pagi hari ya. Pagi hari setelah matahari terbit ya, sampai apa istilahnya ya, kalau dalam bahasa Jawa itu sadbun, artinya sampai hilangnya embun ya, paling kalau perkiraan kita di Indonesia ini sekitar jam 9 begitu ya. Nah itu jadi pagi hari ya, setelah matahari terbit ya, sampai sekitar jam 9, jam 10 seperti itu. Jadi jam 10 sudah agak kesiangan kayaknya. Di situ waktu yang mustajabah ya, kita disuruh diajarkan untuk berdoa. Makanya di situ ada sholat sunnah, sholat duha ya, sholat sunnah duha. Nah, yang mana sholat sunnah duha ini ditujukan untuk ya kebahagiaan dunia ya. Sholat duha itu untuk itu tadi, kebahagiaan dunia. Semoga hidup di dunia ini ya tercukupi begitu ya, kemudian hidupnya ya enak, jika butuh apa-apapun sudah ada. Nah, jadi tercukupi itu istilahnya ya. Jadi di situ juga ada waktu yang mustajabah. Kalau kita tidak sempat sholat duha ya, kita berdoa aja ya, jam-jam 8, jam 9 seperti itu kita berdoa dimanapun tempatnya ya. Kalian di tempat kerja ya udah sisa gunakan waktu ya 1 menit 2 menit untuk berdoa. Lebih-lebih
ya kan, bisa sholat duha kan begitu. Tapi kalau nggak bisa ya udah di tempat kerja kalian ya, duduk berdoa, ya Allah saya minta apa yang jadi hajat kalian sampaikan sama Allah, seperti itu. Oke ya, jadi itu tadi waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa ya. Tadi yang pertama tadi adalah di waktu sepertiga malam, jadi jam 2 sampai jam 3 dini hari atau malam hari, seperti itu. Kemudian yang kedua di antara azan dan iqomah ya, sholat 5 waktu itu di antara azan dan iqomah, nah itu waktu yang mustajabah. Lebih-lebih azan dan iqomah, di antara azan dan iqomah untuk sholat subuh, nah itu dia. Kemudian yang ketiga di antara 2 khutbah, yaitu 2 khutbah Jumat, ketika khotib duduk, nah di situ waktu yang mustajabah juga. Kemudian yang terakhir tadi ada di waktu pagi hari ya, waktu duha, seperti itu. Jadi itu beberapa waktu yang mustajabah. Kalau waktu-waktu yang lain bagaimana? Ya nggak apa-apa ya, semua waktu kan sama ya, semua waktu sama. Tapi menurut para ulama ya, dan ini pun juga saya disampaikan juga, saya mendapat ketika saya dulu belajar ya di pondok, jadi oleh guru saya seperti itu, nah, disampaikan seperti itu ya. Waktu yang lain pun ya nggak apa-apa untuk berdoa kan begitu. Oke ya, jadi itu tadi waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jadi apa yang menjadi hajat kalian, apa yang menjadi keinginan kalian ya, sampaikan ya, minta sama Allah, lebih-lebih di waktu-waktu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi yang paling bagus yang pertama tadi tentunya kan di sepertiga malam, jam-jam 2, jam tengah 3 ya, di saat orang lain ini sedang tidur pulas, tidur nyenyak. Nah, di situ kita mau bangun ya, mau menghadang dinginnya malam seperti itu ya, mau menghadang dinginnya air kita pakai untuk wudhu dan sebagainya. Jadi itu saja ya pembahasan kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.